Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan melaksanakan persekutuan doa yang pertama pada masa Pentakosta tahun 2021. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa untuk persekutuan doa yang pertama pada masa Pentakosta 2021 ini bahannya diambil dari bahan persekutuan doa yang kedua. Ini perlu kami sampaikan supaya nanti jemaat, apalagi majelis, nanti jangan sampai salah persepsi, salah judul dan sebagainya. Karena melihat memang kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk mengambil seluruh bahan PD, sehingga kalau tidak salah itu persekutuan doa itu hanya dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, ini menjadi pemahaman bagi jemaat supaya nanti tidak salah persepsi, salah judul dan lain sebagainya. Dan baiklah, agar jalannya persekutuan doa yang pertama pada masa Pentakosta tahun 2021 ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang terbaik, maka marilah kita mohon bimbingan dan pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami tinggikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah yang begitu baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan campur tangannya di dalam kehidupan kami selaku anak-anaknya. Terbukti pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah perkenankan kami untuk melaksanakan persekutuan doa yang pertama pada masa Pentakosta tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah kami, menyertai dan memberkati kami dalam kami mengadakan persekutuan doa yang pertama pada masa Pentakosta tahun 2021 ini. Sehingga jalannya persekutuan doa pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu yang terbaik bagi kehidupan kami, khususnya di dalam kami melayani Tuhan dan sesama. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap dan mendengarkan serta melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita coba renungkan pada persekutuan doa yang pertama pada masa Pentakosta tahun 2021 ini akan diambil dari Markus 10 ayatnya yang 42 sampai yang ke-45. Yang demikian firman Tuhan itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema persekutuan doa yang pertama pada masa Pentakosta 2021 yang diambilkan dari bahan persekutuan doa yang kedua, ini adalah temanya berlomba untuk melayani. Berlomba untuk melayani. Kalau kita melihat tema di sini, maka ada dua kata yang perlu kita pahami. Yaitu yang pertama itu adalah berlomba. Nah, kalau kita buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka ada dua pengertian di sana. Yang pertama, berlomba itu adalah beradu kecepatan. Beradu kecepatan. Contohnya misalnya para atlet itu berlari, ya, berlomba untuk mencapai finish yang pertama. Nah, berlomba di sini adalah beradu kecepatan. Kemudian yang kedua itu adalah beradu kecakapan atau kemampuan.
Nah, contohnya misalnya para siswa tamatan SMA atau SLTA itu berlomba untuk masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. Nah, ini berlomba-lomba kaitannya dengan kemampuan, kapabilitas seseorang. Namun faktanya di dalam kehidupan sehari-hari, ya kita harus melihat, ya bahwa faktanya di dalam kita tidak hanya mampu saja. Kita tidak hanya dituntut untuk mampu, tetapi juga cepat. Nah, contohnya misalnya sekarang nanti, sebentar lagi kan ada CPNS. Maka nanti kalau kita mengikuti tes kaitannya dengan CPNS, maka itu tidak hanya dituntut untuk mampu, bisa mengerjakan saja. Tetapi mungkin dia mengerjakan tapi lambat dan sebagainya. Sehingga waktunya akan habis. Sehingga diperlukan kolaborasi, ya, kombinasi antara kecepatan dan kemampuan. Cepat, ya, tapi bisa mengerjakan. Mengerjakan tapi dengan cepat. Ya. Nah, kalau dulu waktu kita sekolah dulu ya itu biasanya kalau terbiasa dengan soal-soal itu biasanya akan cepat untuk menyelesaikan soal. Makanya pentingnya untuk kaitannya dengan kita selalu membaca, berlatih dan seterusnya. Itu berlomba. Yang kedua adalah melayani. Nah, melayani ini juga di dalam KBI, ya itu ada KBBI ada 2 juga. Yang pertama kaitannya dengan melayani itu adalah membantu atau mengurus apa-apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah, yang ini negatif, itu adalah menerima atau menyambut ajakan yang berupa tantangan, serangan, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya kita tidak perlu melayani mulut-mulut usil itu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian berlomba ini berarti adalah mengadu kecepatan, kemudian memiliki keterampilan, ya, kemampuan, kecakapan, dan lain sebagainya. Dan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita mendapatkan begitu banyak ragam perlombaan. Ya, di antaranya adalah perlombaan yang sering kita lakukan, HUT dan sebagainya, mungkin zaman masih normal, ya, olahraga. Kemudian kita juga melihat kaitannya dengan cerdas cermat tentang pendidikan, kebudayaan, kemudian agama pun juga dilombakan di situ. Kemudian kesehatan, ya saya pernah itu lombakan kesehatan anak saya yang ragil itu, ya, yang laki-laki sebenarnya masuk final, ya, tetapi pada saat dilihat itu karena kecapean di hotel itu tidur, ya, sehingga kalah. Ada kemudian lomba teknologi, kemudian informasi, seni musik, seni tari, ya, atau seni teater dan sebagainya. Nah, setiap perlombaan ini memiliki tujuan, jenis dan bentuk persyaratan masing-masing. Dan kalau kita lihat, ya, dalam Alkitab ini juga mengumpamakan hidup adalah suatu perlombaan. Yaitu perlombaan iman untuk mencapai garis akhir atau garis finish. Yaitu tentang kematian, ya, dengan tetap memelihara dan menjaga iman untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang menang dalam pertandingan tersebut telah tersedia, ya, hadiah, yaitu mahkota kebenaran dan hidup yang kekal dari Tuhan. Dalam perlombaan ini ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, ya, supaya kita dapat mencapai suatu kemenangan. Ya, misalnya di dalam olahraga, maka orang itu harus menanggalkan segala bentuk aksesoris, ya, yang melekat pada dirinya, misalnya kalung, ya, kemudian gelang, kemudian pakaian yang bagus yang dia sangat banggakan itu harus dilepaskan. Dan lain sebagainya supaya setiap gerakan yang dilakukan ini tidak terganggu dan cepat untuk bisa dilakukan. Nah, demikian juga dalam pertandingan rohani. Ada banyak beban ini yang dapat menghalangi tentang kerohanian kita. Seperti kehidupan duniawi, ya, kemudian tentang hobi atau kesenangan kita,
kemudian tentang ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan, dan lain sebagainya. Dan mungkin semuanya itu mungkin tidak menimbulkan dosa. Ya, tetapi ini dapat membuat kita itu tidak fokus. Ya, tidak fokus dan tidak maju di dalam kita menjalani permasalahan yang kita jalani. Dan itu akan sangat-sangat berjalan lambat. Makanya tema saat ini adalah berlomba untuk melayani. Ya, melayani aja dilombakan di sana. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, pada pertandingan kita, ya, memang harus fokus, ya, memandang pada satu tujuan akhir atau finish, ya, yang memiliki tekad kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi atau memperberat, ya, mempersulit di dalam kita mencapai finish itu. Kemudian juga adanya dosa yang begitu kuat, ya, memikat di dalam diri kita. Kemudian menjerat kita sehingga kita bisa sampai. Ya, setelah kita tinggalkan segala sesuatunya, kita bisa sampai yang kita inginkan, yaitu finish yang kita inginkan. Yaitu mendapatkan hadiah, ya, yang telah Tuhan sediakan, yaitu keselamatan dan hidup kekal yang sudah kita sampaikan tadi. Setiap kompetitif, ya, setiap perlombaan, ya, tentu baik untuk perkembangan diri seorang, ya, manusia secara keseluruhan. Akan tetapi tidak semua hal harus disikapi dengan jiwa kompetisi, jiwa kompetitif. Ya, kita dalam hidup dalam perumahan, ya, itu sangat berdekatan, ya, bertetanggaan, itu sangat bisa melihat kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan tetangga kita. Nah, jangan sampai kompetisi itu muncul dalam diri kita karena keinginan, ya. Misalnya kaitannya dengan sepeda motor, ya, atau mobil dan sebagainya yang lebih bagus dari tetangganya. Makanya kita harus fokuskan bahwa kaitannya dengan kompetisi ini kita harus, ya, mengambil positifnya. Ya, jadi kita jangan mengacu pada keinginan kita, tetapi kepada kebutuhan. Walaupun mungkin di sana sudah menggunakan NMAX, ya, saya masih menggunakan Mio gitu, ya. Saya harus terima karena apa? Butuh saya Mio aja cukup. Jadi tidak perlu kompetisi kemudian kita berlomba-lomba untuk menyaingi tetangga kita. Nah, hal ini yang menjadi nasihat yang diajarkan, ya, oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Kita baca dari Markus 42 sampai 45 tadi, ya. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Nah, pada saat itu orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Nah, tentunya ini akan membuat para muridnya ini adalah apa? Merasa takut. Walaupun di sisi lain sangat kagum dengan Tuhan Yesus karena banyak sekali yang mengikuti dia. Banyak sekali pengikutnya. Ya, gurunya ternyata banyak pengikutnya, banyak yang senang. Tetapi di sisi lain, ini para murid merasa takut. Karena apa? Nah, mungkin akan tersisih oleh orang lain. Ini hal yang wajar dalam kehidupan kita, tetapi kita harus bisa mengendalikan diri itu. Jadi ini hal yang wajar, jadi kalau misalnya nanti dalam perkantoran atau mungkin perusahaan sebagainya, ini kadang juga terjadi pada diri kita. Wah, ada S3 baru seperti saya misalnya gitu. Wah, nanti mesti posisi kaitannya dengan rektor atau yang lain-lainnya itu akan menjadi masalah, ya. Karena apa? Ada pesaingnya di situ. Ya, ada pesaingnya di situ. Nah, ini yang menjadi perhatian Tuhan Yesus saat itu. Nah, pada kesempatan itu Tuhan Yesus mengingatkan, ya, mereka tentang penderitaan sekaligus pemberitahuan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang akan terjadi. Di sana Yohanes, ya, ini dan Yakobus ini mendengarkan Tuhan Yesus dan memahami keberadaan orang banyak yang mengikut Yesus. Sebenarnya ingin mengamankan, ya. Tujuannya dalam hatinya itu mengamankan posisinya tadi. Ya, mengamankan posisinya tadi. Ya, sebagai murid Tuhan Yesus yang utama. Sebagai murid Yesus Tuhan Yesus yang utama.
Dan di sana disampaikan itu apa? Menyampaikan, ya, mengusulkan untuk mendapatkan tempat, ya, di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan jiwa kompetisi yang dimiliki oleh murid, yaitu murid Tuhan Yesus, ini siap mengikuti Tuhan Yesus, ya, tapi mengharapkan, menginginkan imbalan atas kesetiaan mereka. Ini yang tidak boleh kita lakukan kalau kita misalnya nanti melayani seperti ini, itu ada hal-hal yang nanti berefek negatif di dalam kehidupan kerohanian kita. Ya. Demikian juga kehidupan bergereja misalnya persembahan gitu ya. Nah, bisa saja itu nanti kalau persembahan misalnya, saya mempersembahkan AC, tapi tolong ya dengan syarat, tolong nama saya ditulis di situ. Nah, supaya apa? Orang lihat orang lain tahu gitu ya, bahwa apa? Yang persembahkan AC itu adalah si A. Nah, berarti apa? Melayani dengan memberikan persembahan itu tidak ikhlas ya, mengharapkan sesuatu karena apa? Kaitannya dengan nama baik ya, supaya dipuji dan sebagainya. Nah, memahami hal tersebut, Tuhan Yesus ingin mengubahnya dengan memunculkan motivasi yang benar di dalam pelayanan. Bahwa berbuat baik itu tanpa mengharapkan imbalan di dalam hati para murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak marahi mereka atas jiwa kompetitif yang mereka miliki. Akan tetapi Tuhan Yesus ini menumbuhkan motivasi untuk melakukan yang baik dan benar di dalam melayani Tuhan. Mereka murid-murid ini diajak berkompetisi untuk menjadi pelayan dan melayani satu sama lain. Sebab mereka ingin menjadi paling besar, paling terkemuka. Maka mereka harus menjadi hamba bagi yang lain. Dan tanpa menghilangkan jiwa kompetisi, ini Yesus mengisi di dalamnya itu dengan motivasi yang lebih tepat dan benar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ini memberikan teladan ya, dalam merendahkan diri, dalam keberadaannya yang begitu mulia. Ya, teladan Yesus ini perlu diikuti oleh para murid, yang tentunya juga kita semua jemaat GKJ Mojosongo. Bukan bekerja atau melayani ini untuk mendapatkan sesuatu yang tentunya untuk dirinya sendiri, tetapi kita dalam bekerja atau melayani ini karena sudah memiliki sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk melayani Tuhan dengan benar. Untuk itu, maka mari kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang benar, berlomba-lomba untuk melayani Tuhan dan sesama dengan benar. Kalaupun ada kompetisi, itu adalah suatu kompetisi yang baik dan benar. Sebab kita sudah memperoleh kasih karunia yang begitu berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya dan memampukan kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan terima kasih kami kalau Tuhan telah berkenan hadir menyertai dan memberkati kami di dalam kami mengadakan persekutuan doa yang pertama pada masa Pentakosta tahun 2021 ini secara virtual pada hari ini. Sehingga jalannya persekutuan doa yang pertama pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui persekutuan doa ini
Tuhan mengingatkan kepada kami melalui Markus 10 ayatnya yang ke-42 sampai 45 bahwa kami harus berlomba-lomba untuk melayani Tuhan dan sesama dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan bukan karena ingin mendapatkan imbalan dan pujian dari orang lain. Tetapi kami berlomba untuk melayani Tuhan dan sesama karena kami sudah memperoleh berkat dan kasih karunia yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk saling berlomba melayani Tuhan dan sesama kami dengan jiwa kompetisi yang benar, dengan motivasi yang benar, sehingga pelayanan kami ini berkenan kepada Tuhan. Namun ampuni kami Tuhan, bila di dalam kami mengadakan persekutuan doa pada Pentakosta tahun 2021 pada hari ini, ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Berkati Tuhan setiap jemaat untuk tetap setia dan taat mengikuti dan melayani setiap kegiatan pada masa Pentakosta tahun 2021 ini, baik secara online ataupun tatap muka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara yang terkasih, persekutuan doa yang pertama pada masa Pentakosta tahun 2021 ini telah selesai dan saya yang membawakan persekutuan doa pada hari ini. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.